Tidak ada pemerintah yang mendadak menghemat puluhan triliun rupiah setahun setelah program diluncurkan. Jika itu terjadi, boleh jadi ada dua pemicu. Program tersebut memang terlalu boros atau skalanya dipaksakan membesar sebelum sistemnya siap. Program makan bergizi gratis kini memang sedang dibenahi. Ini dilakukan setelah skandal korupsi 3 petinggi Badan Gizi Nasional terbongkar dan masuk dalam radar hukum Kejaksaan Agung. Dalam rapat Komisi 9 DPR dan Badan Gizi Nasional, komposisi baru beberapa waktu lalu, terungkap target efisiensi program MBG mencapai 40 triliun rupiah. Anggaran MBG yang semula dipatok 335 triliun rupiah telah dikoreksi menjadi sekitar 268 triliun rupiah. Jumlah ini berpotensi kian terkoreksi menyusul efisiensi yang terus dilakukan. Yang jelas, penghematan ini tak mempengaruhi porsi makanan, tapi untuk biaya operasional dan tata kelola program. Pada tahun 2025, MBG memperoleh anggaran 71 triliun rupiah, namun sekitar 20 triliun tidak terserap. Ini menunjukkan kapasitas pelaksanaan belum siap sepenuhnya. Bahkan yang terjadi, justru sebaliknya. Anggaran 2026 melonjak hampir 5 kali lipat, menjadi 335 triliun rupiah. Ekspansi sebesar itu untuk menambah dapur, memperluas rantai pasok, merekrut tenaga kerja, mempercepat distribusi, dan memperbesar pengawasan secara bersamaan. Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Jadi BGN tetap melakukan efisiensi, tapi di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota, dari perbendaharaan dan dari yang lain-lain. Dari perbendaharaan ya, tempat lo ya? Di JKN juga banyak, nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa. Nanti kalau jelek ya kita bilang jelek, nanti Kepala BGN bilang kalau jelek laporkan jelek, kalau rekomendasi tutup ya tutup. Pak, itu efisiensinya akan mengurangi anggaran per porsi yang diberikan ke penerima? Tidak. Jadi tetap Pak? Tidak, tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman. Ya? Nggak ada, itu yang lebih ngerti Kepala BGN. Kalau kemarin wakil Kepala BGN, Harum Sari bilang ada penghematan sekitar 40 triliun kalau nggak salah Pak. Itu angkanya segitu nggak Pak yang dipaparkan kemarin? Mungkin. Penangkapan 3 pucuk pimpinan BGN yang diduga melakukan tindak memperkaya diri sendiri lewat modus tata kelola, pengadaan dan jual beli titik dapur menjadi salah satu pemicu perbaikan program andalan Presiden Prabowo ini. Fakta bahwa kepala yang sebelumnya masuk, itu kan artinya Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola dan efisiensi MBG dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi nggak main-main itu. Jadi Bapak Presiden nggak main-main. Setidaknya ada 4 langkah efisiensi yang dijalankan. Cakupan penerima dievaluasi, termasuk kemungkinan mengeluarkan daftar penerima manfaat sekitar 11 juta siswa SMA. Frekuensi penyaluran juga dipertimbangkan turun dari 25 hari menjadi 20 hari per bulan. Di sisi lain, insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi juga disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dapur. SPPG dikelompokkan berdasarkan kinerja agar pembiayaannya lebih proporsional. MBG memberi pelajaran yang lebih luas daripada sekedar program makan siang. Ya sebenarnya efisiensi lagi, jadi mengidentifikasi masalah juga. Kenapa harus semua sekaligus? Kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham. Jadi, tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya, dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik. Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Program sosial berskala nasional ini butuh tujuan jelas, data yang akurat, tata kelola yang kuat, dan kemampuan pelaksanaan yang seimbang dengan ambisinya. Maka koreksi adalah hal yang patut dilakukan pasca skandal. Makanya saran saya nih kepada Ibu Nani, kepada Pak Prabowo, MBG ini desainnya diubah dari universal menjadi lebih targeted sesuai dengan tujuan awal Pak Prabowo, yaitu mengurangi stunting, meningkatkan gizi anak. Ini kan datanya kebalik. Ini ada kawan dari Harvard ya yang menulis data riset dari BGN, datanya
berdasarkan dari lokasi SPPG di mana aja dari puluhan ribu itu dari data BGN. Yang kedua dikorelasikan dengan kerawanan pangan di tiap wilayah. Kawan ini menemukan pola yang menarik dari dua sumber yang kredibel, BGN dan BPS. Justru SPPG paling banyak di wilayah yang tidak mengalami kerawanan pangan. Jadi kan ini bertentangan dengan tujuan awal. Lahir dari keprihatinan Prabowo terhadap persoalan kekurangan gizi anak-anak kurang mampu, gagasan MBG lahir untuk mengatasi hal itu. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap bercerita menemukan anak-anak yang tubuhnya jauh lebih kecil daripada usia sebenarnya. Pengalaman itu membentuk keyakinannya bahwa negara harus hadir lebih langsung untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sebetulnya Presiden tuh pengen begini pertama. Ini sebetulnya pertama nurani. Dia sering lihat. Kalau gue cerita ntar panjang lu waktu lu nggak bisa. Pokoknya ada Ibu yang nggak punya waktu. Ada sebuah kejadian yang membuat beliau itu terenyuh lah pokoknya. Kenapa anak-anak Indonesia itu kadang makan sisa bekas sisa buruh pabrik lah apa. Beliau marah betul. Itu tahun 2012. Nanti makanya kalau saya jadi presiden, tidak boleh ada anak-anak makan, tidak bisa makan atau makan bekas buruh pabrik yang diambil ibunya dari tong-tong sampah. Gitu. Karena saya cerita, terus aku kasih foto dulu kan, nggak video gitu, gue kasih foto aku itu dari satu kawasan industri, beliau marah sekali. Itu mengapa saya pengen menjadi presiden. 12 tahun kemudian ya? Bagian 12 tahun nih kemudian kan, lebih nih Pak, ya udah 14 tahun Pak. 14 tahun ya. Jadi ketika beliau menjadi presiden itulah keinginannya di nurani. Sebetulnya berangkat dari nurani. Masa yang punya pabrik konglomerat, yang punya pabrik ini orang asing, konglomerat. Tapi anak Indonesia makan sisa bekas buruh pabrik. Ada di satu kawasan di Jakarta Utara. Saya bercerita. Jakarta loh ya? Jakarta. Karena aku kasih fotonya. Kasih dia juga ketika isi ibu itu, beberapa ibu itu ngasih makan anak-anaknya di pinggiran. Menangis beliau, gebrak meja, das! Itu yang membuat saya pengen jadi presiden. Saya ingin ngasih makan anak-anak Indonesia. Karena makan ini hak yang paling asasi. Nggak ada anak Indonesia ini, nggak ada seorang anak tuh punya rencana lah hidupnya susah. Seperti kalau disuruh memilih pasti, saya lahir dari siapa? Ibu negara atau ibunya anaknya menteri ya. Itu sebetulnya berangkat dari presiden itu rasa prihatin pada anak-anak Indonesia. Keprihatinan itu memiliki dasar yang kuat. Puluhan juta penduduk Indonesia memang masih hidup dalam kemiskinan. Bagi banyak keluarga, menyediakan makan bergizi setiap hari masih menjadi tantangan. Persoalan stunting juga belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks MBG, pertama soal waktu. Pak Prabowo, karena saya kebetulan buka-buka buku beliau ya, ada Paradoks Indonesia, ada Kepemimpinan Militer. Memang beliau ini figur yang sangat apa ya? Jadi meskipun tegas tapi perasaannya itu kayak Rinto, gitu. Tahu nggak Rinto Arab gitu. Jadi suka ternyuh gitu kan. Sentimental. Jadi kalau lihat orang miskin gampang sedih. Gitu. Kan beliau nggak pernah mengalami itu kan. Gimana coba? Putra dari menteri lulusan Sorbonne kalau nggak salah ya. Sorbonne dan LSI. Rotterdam. Ya, kemudian menteri zaman Soekarno, zaman Soeharto. Pernah menjadi menantu Presiden Soeharto. Jadi memang luar biasa. Jadi cucu pendiri Bank Nasional, Bank BNI. Cucu dari pendiri BNI, ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung pertama ya, Republik ini. Ya Pak Margono ya. Jadi Noble Family lah. Jadi Noble Family. Ya, jadi memang beliau nggak pernah menghadapi situasi miskin. Makanya kalau ada orang miskin, beliau gampang terenyuh. Gitu. Tantangannya kini adalah memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat sebesar mungkin bagi kelompok yang paling membutuhkan. Kelompok yang telah membuat Prabowo meneteskan air mata. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati. Tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya selama ini.
Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak. Saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat itu. Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang. Men of our time.